Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa di channel ini. Dan saat ini saya ingin memberikan renungan firman Tuhan untuk kita semua yang saya beri tema yaitu hari-hari berjalan di padang gurun. Ayat firman Tuhan pada saat ini diambil di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27 saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Marah karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Tuhan. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22 dia berkata, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapatkan air. Saya beri tema yaitu hari-hari berjalan di padang gurun. Saat ini mungkin kita sedang berada di padang gurun. Padang gurun dalam menghadapi COVID-19. Padang gurun kita berada di isolasi mandiri. Padang gurun kita berada di rumah. Padang gurun kita menghadapi kesusahan. Padang gurun kita menghadapi situasi yang tidak enak. Dan hari-hari ini kita sedang lewati. Seolah-olah kita berada dalam kesusahan, kita berada di dalam himpitan, kita berada dalam tekanan, kita berada di dalam masalah, kita berada di dalam tekanan-tekanan hidup ekonomi, kita berada di dalam penyakit, tekanan sosial, tekanan keuangan dan sebagainya. Dan kita sedang berjalan di padang gurun hari-hari ini. Sama seperti orang Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka baru menyeberangi Laut Teberau, di mana Tuhan mengadakan mujizat dan membelah Laut Teberau dan mereka bisa berjalan di tengah-tengah Laut Teberau. Dan sesudah itu mereka berjalan 3 hari lamanya mereka berjalan dan tidak bisa menemukan air di padang gurun. Jikalau kita berjalan di padang gurun dan tidak menemukan air, itu masalah yang besar Bapak Ibu. Karena di padang gurun kebutuhan yang utama adalah soal air. Jikalau kita tidak mendapatkan air, maka kita menjadi masalah dalam kehidupan kita. Orang Israel menghadapi seperti itu Bapak Ibu. Ketika mereka berjalan selama 3 hari tidak mendapatkan air. Persediaan air mereka sudah habis. Dan mereka berjalan dalam keadaan yang sulit, tertekan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi padang gurun sekarang ini seperti yang terjadi kepada orang Israel? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa yang harus kita lakukan di saat-saat padang gurun yang kita alami sekarang ini? Karena memang situasi keadaan yang tidak baik sekarang ini. Dan kita harus bertahan, kita harus kuat. Kita harus menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Dan kita tahu bahwa
keadaan sekarang ini memang sulit ya. Keadaan sekarang ini tidak menentu seperti yang terjadi ketika orang Israel baru keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak menemukan air dan ini adalah masalah buat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang berjalan di padang gurun sekarang ini? Ketika kita sedang melewati hal-hal yang sulit, ketika seolah-olah himpitan itu datang, ketika seolah-olah gaji kita dipotong, ketika pekerjaan kita tidak ada, ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita berjalan di padang gurun, tekanan begitu kuat, apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan bagikan beberapa poin bagaimana kita menghadapi padang gurun, berjalan di dalam padang gurun di akhir-akhir hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan belajar dari renungan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Bagaimana untuk kita menanggapi atau menyikapi tentang situasi kalau kita diizinkan Tuhan berjalan di padang gurun di hari-hari sekarang ini. Kita berada di COVID-19. Kita berjalan bukan hanya sekali, tetapi sudah Bapak Ibu kita ada di sini sudah bertahun-tahun. Sudah setahun lebih kita ada di COVID-19. Nah, apa sikap kita? Mari kita akan belajar dari firman Tuhan. Poin yang pertama yang saya akan bagikan adalah di dalam ayat yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Poin yang pertama yang saya bagikan, ketika kita berhari-hari atau kita sudah saat ini berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita sudah di padang gurun kesusahan, padang gurun COVID-19. Kita jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita jangan bersungut-sungut kepada Tuhan, karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Orang Israel ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka menyalahkan Musa. Ayat 24 dikatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apa yang akan kami minum? Mereka mulai menyalahkan Musa. Mereka mulai menyalahkan Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka baru mengalami mujizat. Mujizat 10 tulah di Mesir itu sesuatu yang luar biasa. Mereka dipelihara oleh Tuhan di tanah Mesir. Sedangkan orang Mesir itu mendapatkan tulah 10 tulah, sedangkan mereka tidak mendapatkan 1 tulah pun bagi orang Israel. Mereka tidak melihat akan hal itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi justru mereka bersungut-sungut. Ayo kita lihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang sudah memelihara kita sampai hari ini dan sudah berjalan hari-hari dalam kita menghadapi COVID-19 sampai hari ini. Dan kita sudah ada di 1 tahun, bahkan lebih, berarti ada perlindungan Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kita dan Tuhan telah memelihara kita sampai hari ini. Dan pasti itu Tuhan akan memelihara seterusnya. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kita ada di tangan Tuhan, kita anak Tuhan, tidak mungkin Dia akan biarkan kita. Demikian juga orang Israel. Walaupun mereka berjalan sudah 3 hari, Tuhan itu tidak tutup mata. Tuhan itu akan melihat mereka, pasti Tuhan menyediakan yang terbaik buat mereka. Saya percaya Tuhan telah menyediakan sesuatu yang besar dalam kehidupan mereka. Cuma mereka tidak melihat akan hal itu. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak enak sekarang ini, mari kita lihat kebesaran Tuhan. Jangan bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan mau menyalahkan pimpinan di dalam gereja. Jangan menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Jangan bersungut-sungut, Tuhan kenapa saya mengalami seperti ini. Jangan ada kata-kata menyakiti hati Tuhan. Jangan ada kata-kata untuk menyakiti orang lain. Jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi kita lihat kebesaran Tuhan. Kita lihat kuasa Tuhan. Tuhan yang telah menolong orang lain, demikian juga Tuhan akan menolong kita. Percayalah. Tuhan yang telah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan tangannya yang kuat, yang dahsyat dan luar biasa. Pasti Tuhan akan menolong orang Israel, demikian juga kita.
Tuhan yang telah memanggil kita diselamatkan melalui anaknya Yesus Kristus. Dan dia sudah memberikan jaminan kepada kita untuk masuk dalam kerajaan sorga. Maka pasti dia akan juga menolong kita ketika kita menghadapi situasi keadaan yang tidak enak sekalipun. Makanya kita jangan bersungut-sungut. Kita jangan menyalahkan Tuhan. Kita jangan menyalahkan orang lain. Tapi kita terus percaya akan kebesaran Tuhan. Kita percaya akan rencana Tuhan. Bahwa rencana Tuhan itu baik dan ajaib. Rencana itu dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Yakin aja. Tuhan punya planning yang indah dalam hidup kita. Tuhan telah membawa kita sampai hari ini. Dia tidak akan membiarkan kita. Buktinya orang Israel. Orang Israel tetap dipelihara oleh Tuhan. Sampai ayat 27 dia berkata, sesudah itu sampailah mereka ke Enim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Oh puji Tuhan. Ada sesuatu di depan kita yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Yang terpenting adalah kita harus percaya dan mengikuti rencana Tuhan. Kita terus datang kepada Tuhan. Kita membawa hidup kita bagi Tuhan. Jangan ikut kedagingan kita. Jangan ikut kata-kata yang mau menyakiti hati orang lain, menyakiti hati Tuhan. Tapi kita terus memandang rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan di balik COVID-19. Lihat sesuatu yang positif di balik COVID-19. Lihat sesuatu yang positif di balik apa yang engkau alami sekarang ini. Kesusahan, tekanan, masalah. Lihat sesuatu yang positif. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Karena bersungut-sungut itu menyakiti hati Tuhan. Dan oleh karena banyak orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Orang Israel itu tidak sampai ke tanah perjanjian. Di tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Haleluya. Poin yang berikut yang saya bagikan. Bagaimana sikap kita ketika kita berada di padang gurun. Ayat yang ke-26 dia berkata begini. Firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya. Di dalam keadaan situasi keadaan yang tidak enak, maka firman Tuhan kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Karena Tuhan itu pengen supaya kita lebih dekat kepada Dia. Tuhan itu pengen supaya kita lebih lagi berserah kepada Dia. Tuhan itu pengen supaya kita lagi dekat dengan Dia. Ayo sungguh-sungguhlah mendengar suara Tuhan. Ayo sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Ayo sungguh-sungguhlah untuk kita dekat dengan Dia. Kalau mungkin selama ini kita ogah-ogahan, mungkin selama ini kita jauh dari Tuhan, saatnya untuk kita sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Saatnya untuk kita lagi dekat dengan Tuhan. Dia berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya. Ayo saatnya untuk kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di saat-saat sekarang ini kita berintrospeksi diri kita. Dan kita mulai merenungkan kehidupan kita. Tuhan, jikalau aku jauh dari Engkau Tuhan, ampuni bawa aku dekat dengan Engkau. Jikalau aku telah melakukan dosa Tuhan, ampuni. Tuhan, jikalau aku melakukan sesuatu yang menyakiti keluargaku, istriku, anakku, ampuni aku. Oh, introspeksi diri kita dengan Tuhan saat-saat sekarang ini. Karena ketika kita mengaku dan ketika kita dengar suara Tuhan, maka Tuhan tidak akan tutup mata dengan kita. Dikatakan di sini, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Artinya apa Bapak Ibu saudara di sini? Bahwa Tuhan akan memelihara kita. Saatnya di mana kita saat ini untuk kita lebih introspeksi diri lagi. Dan saya percaya dengan kebenaran firman Tuhan sekarang ini. Bahwa Tuhan tidak akan tutup mata sesuai dengan janji firman-Mu. Bahwa Dia akan memberkati kita. Dia akan melakukan. Bahwa Tuhan berkata penyakit manapun Dia akan lakukan dalam hidup kita. Artinya bahwa pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan,
coveran Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Dia akan membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Percaya bahwa kemenangan itu ada di depan kita. Percaya bahwa kasih karunia ada di depan kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ayat 27 ini poin yang berikut saya akan sampaikan. Bagaimana untuk kita bisa menanggapi ketika kita ada di padang gurun. Ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Sesudah itu, mereka berjalan di padang gurun, ada tiba saatnya mereka ada di Elim. Dan di sana ada 12 mata air. Wow, awalnya mereka sulit untuk mendapatkan mata air. Tapi sekarang Tuhan menyediakan 12 mata air dan pohon korma, 70 pohon korma untuk mereka makan. Artinya kita harus percaya kepada Tuhan bahwa di balik semua apa yang kita alami ada kemenangan, ada rencana Tuhan, ada kebesaran Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang kita harus lakukan adalah ikuti saja rencana Dia. Percaya saja kepada firman-Nya. Ikuti saja tuntunan dalam hidup kita. Apa tuntunannya dalam hidup kita? Dan saya percaya Dia akan membawa kita di dalam 12 mata air dan 70 pohon korma. Artinya di sanalah ada kelimpahan air atau sesuatu kebutuhan kita di padang gurun. Dan ada pohon korma, 70 pohon korma. Artinya Tuhan akan memberkati dan memelihara kita dengan kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi di akhir-akhir ini. Hari-hari yang sedang Anda hadapi. Mungkin sedang berada di padang gurun dan engkau mungkin mau menyalahkan Tuhan. Jangan sampai menyalahkan Tuhan. Ayo, mari kita datang kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Ada 3 poin yang saya bagikan ketika kita berada hari-hari kita di padang gurun. Yang pertama, kita jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa ada penyediaan Tuhan di balik apa yang kita hadapi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.